Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jokriawan dengan NIM H1 A119040, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi dan Fakultas Hukum. Sekarang saya berada di semester 6 dengan mata kuliah Ekologi Pemerintahan. Sistem pemerintahan, mana di sini keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan lainnya, baik langsung ataupun tidak langsung, menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut. Itu dibuat oleh Sarun dan Jang 2012. Di sini pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu ataupun eksekusi atau tidak melakukan sesuatu atau not to do dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dengan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Pengertian sistem secara umum pun, kajian ekologi pemerintahan adalah melihat gejala dan peristiwa pemerintahan dengan meminjam sudut pandang ekologis. Dan sistem diartikan sebagai totalitas komponen yang terdiri dari subkomponen yang saling berhubungan, saling ketergantungan satu sama lain, yang pada gilirannya subkomponen tersebut merupakan sistem tersendiri pula untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa unsur-unsur pokok dari sistem, dari himpunan bagian-bagian saling berkaitan, bekerja mandiri atau bersama-sama atau saling mendukung, dan juga pencapaian tujuan bersama dan terjadi dalam lingkungan yang kompleks. Ini ada konsep pendekatan sistem. Jadi sistem pemerintahan nasional Indonesia terdiri dari pemerintahan nasional seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan suatu sistem. Dan di bawahnya ada pusat. Pemerintah pusat ataupun eksekutif merupakan subsistem pemerintahan nasional, dan disambung oleh Pemda, pemerintahan daerah ataupun provinsi kabupaten kota merupakan subsistem pemerintahan dari pusat. Sedangkan dari desa ataupun kelurahan, pemerintahan desa ataupun kelurahan ini merupakan subsistem pemerintahan dari daerah. Dan kita ketahui jenis sistem pemerintahan, yaitu ada sistem parlementer, ada presidensial, dan juga ada yang campuran. Ini adalah sistem parlementer, dan menurut Syafi'i 2011-88, sistem parlementer digunakan untuk mengawasi eksekutif oleh legislatif. Jadi kekuasaan parlemen lebih besar dari pada eksekutif. Dalam sistem ini, Dewan Menteri ataupun kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Oke, dan dilihat dari sistem presidensial, menurut Syafi'i 2011 nomor 90, sistem ini presiden ataupun eksekutif memiliki kekuasaan yang kuat karena selain kepala negara, presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet ataupun dewan menteri. Oleh karena itu, agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan check and balance antara lembaga tinggi negara. Inilah yang kemudian disebut dengan checking power with power. Dan sedangkan yang terakhir ini adalah adanya sistem campuran. Nah, sistem campuran atau koalisi adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dan dari sistem referendum, menurut Budiman Segala dalam Sarun dan Jang 2012 nomor 37 menyebutkan bahwa terminologi referendum adalah permintaan ataupun persetujuan dan atau pendapat rakyat apakah setuju atau tidak terhadap kebijaksanaan yang telah
sedang dan akan dilaksanakan oleh badan eksekutif ataupun badan legislatif. Dan referendum tersendiri itu ada 3 macam. Yang pertama itu referendum obligator. Referendum wajib di mana berlakunya suatu undang-undang yang dibuat parlemen dan telah disetujui oleh rakyat melalui suara terbanyak. Dan yang kedua yaitu adalah referendum fakultatif. Suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen setelah diumumkan beberapa kelompok masyarakat yang berhak meminta disahkan melalui referendum. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu referendum konsultatif. Referendum untuk soal-soal tertentu yang teknisnya rakyat tidak tahu. Nah, itulah penjelasan atau paparan yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.